Polemik rumah tangga antara Inara dan Virgon kini kembali memasuki babak baru. Ibunda Inara akhirnya angkat bicara, bongkar perjanjian lama sebelum pernikahan anaknya dengan Virgon. Iya, Ibunda Virgon Eva Manurung, di mana belakangan kerap membongkar perilaku buruk Inara Rusli. Lantas, Ibunda Inara akhirnya angkat bicara. Bahkan, belakangan ini, Ibunda Virgon telah menghancuri hidup anaknya. Iya, Ibunda Inara merasa jika konflik rumah tangga anaknya saat ini semakin rumit. Sebab, bukan menjadi penengah mediasi permasalahan yang telah dihadapi anaknya. Namun, Ibunda Virgon justru semakin memperseteru permasalahan di dalam rumah tangganya. Lantas seperti apa perang panas antara Ibunda Virgon Manurung dengan Ibunda Inara di sosial media? Dan seperti apa respon Inara Rusli hingga netizen melihat hal tersebut? Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intelek Artis, tayang setiap harinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian menceritakan keburukan pasangan kalian kepada orang tua kalian, berarti kalian sedang mengajarkan orang tua kalian untuk membenci pasangan kalian. Jadi salah siapa? Kalau orang tua Virgon benci dengan Inara, salahnya Virgon. Kalau orang tuanya Inara benci sama Virgon, salahnya Inara. Nggak boleh menceritakan aib rumah tangga kepada siapapun. Ingat nih, siapapun yang menikah, kalau kalian punya aib, punya masalah dengan suami, dengan istri, jangan satu orang pun tahu, hatta teman jangan tahu, anak jangan tahu. Berantem dalam kamar berdua, pas ada tamu senyum lagi berdua. Jangan ada orang satu pun yang tahu curhat kepada orang masalah rumah tanggamu. Nanti orang ketiga yang mendatang. Hati-hati nih yang sudah punya suami nih, datang ke rumah ibu, suamiku tuh begini, suamiku tuh pemalas, ya benci deh ibu kita, benci masuk. Siapa yang ngajarin ibu kita benci masuk ini? Siapa? Ikut. Nah, jadi hati-hati. Dan semua rumah tangga yang sudah ikut campur orang tua, mertua, pasti hancur. Pasti fix. Kalau orang tua ada ikut nih, apalagi kalau seorang lagi ibu bilang sama anak, kau ceraikan dia, wajib dia cerai. Karena anak laki-laki milik ibunya. Anak saya harus tanggung kesalahannya kalau memang dia salah. Tapi ini saya bicara asas praduga tidak bersalah loh, ya kan? Kalau seperti dia bilang lagu bukti, ya itu menjadi salah satu pembuktian bahwa anak saya mencintai dia loh. Dia gaungkan lewat syair, seluruh dunia tahu bahwa dia. Tapi kalau hati anak saya sekarang pun bergeser, kamu harus introspeksi diri. Kenapa? Ada apa di balik ini? Kan harusnya seperti itu. Kamu jangan kayak begitu, ya. Ini saya bilang sama kamu, ya Ina ya. 5 kali lagi kau kawin, kamu tidak akan ketemu mertua sebaik saya. 5 kali lagi kalau kamu kawin, biar kamu tahu. Dia mau cabut gugatan, terus mau ngeganti tuntutan hak asuhnya kan. Ya namanya permintaan ya silakan aja, boleh-boleh aja. Dari awal mereka lahir sampai mereka segede ini kan sehari-hari sama ibunya. Semuanya juga ya terus terang aja, semuanya nggak ada yang pakai sufor. Semuanya, bukannya aku ngebandingin ya, bukan aku ngebandingin antara sufor sama ASI. Maksudnya adalah aku bener-bener mendedikasikan hidup aku tuh ya buat mereka gitu. Sampai aku nggak sama sekali nggak ngasih sufor, aku bener-bener ngasih ASI doang gitu, eksklusif 2 tahun, bahkan setara lebih lama lagi 2,5 tahun. Jadi apa ya, kalau misalnya ada seseorang mau nuntut hak asuh anak, ya kasih pembuktiannya aja, hujahnya apa gitu, perjuangannya, pengorbanannya apa. Buat yang cowok-cowok jangan ditiru ya. Oke, thank you. Kalau udah nggak sayang ngomong. Kalau udah nggak sayang ngomong ya, jangan di. Beberapa yang gue tulis untuk orang yang udah gue cuekin selama beberapa tahun ini karena gue fokus sama keluarga kecil gue, tapi gue harap dengan kejadian yang menimpa gue bisa balik lagi ke perungan ini. Tahu kan beritanya Virgon lagi selingkuh itu? Nih, gue tadi baca nih beritanya nih di Instagram, ya. Terus gue lihat nih komen-komennya, emang bener-bener nih netizen nih, gue kasih lihat nih. Ada yang marah banget nih
Si Daki bisa diem nggak? Enak aku lama-lama si Daki keluar-keluar mulu, sok-sok bawa anak lagi. Kemarin selingkuh sampai tahunan, kenapa kagak mikir anak, main celup-celup sana sini gitu. Terus ada yang bertanya, emang pernah lihat dari deket? Emang Dakinya parah ya? Jarang mandi ya dia. Yang ini juga singkat, padat dan jelas. Diam kau Daki. Sampai disabarin tuh sama temennya. Teh sabar teh. Dia ada lagi, bukan keputusan yang mudah bagi Firaun. Gimana dia yang selingkuh, dia yang sibuk mau cerain bininya, dia yang ngerasa tersakiti. Leher lu tuh pengen gue gosok-gosok pakai kapas sama minyak kayak putih. Mau digosok pakai kapas sama minyak kayak putih katanya. Dakinya Virgon. Ini nih, dasar gorila coklat. Bilang gorila coklat, emang gorila ada warna lain ya? Yang ini juga nih, dibilang tembelek kingkong. Tembelek tuh apaan sih? Bener-bener netizen kalau ngatain udah makanya jangan aneh-aneh, lu netizen tuh kejam. Halo adik-adik, saya orang Batak, kami ada mix India. Ya, ini saya kasih tahu ya. Ya keren loh, cantik. Kalaupun Virgon hitam, bapak saya, ayah saya itu hitam. Udah tahu hitam gitu kan, dikasih jodoh yang putih, setia, bercadar, nemenin dari nol. Ngapa pilih yang budugan? Udah dikasih yang cakep-cakep, milih yang budugan. Kadang heran sama orang zaman sekarang, dikasih yang barang bagus ya kan, malah milih yang begitu. Tahu, goyang. Curhat dengan Bunda Maya, Inara Rusli mengaku alasan suaminya selingkuh adalah karena dia sudah tidak menarik lagi secara fisik. Beberapa hari yang lalu, Inara ini menjadi bintang tamu di podcastnya Bunda Maya. Di sana dia bercerita bahwa Virgon ini pernah mengungkapkan alasan dia selingkuh dengan perempuan lain adalah karena Inara ini sudah tidak menarik lagi baginya secara fisik. Bahkan Virgon ini sempat meminta Inara ini untuk melakukan perawatan yang mahal agar dia menjadi lebih cantik lagi. Hal tersebut tentu saja menyakiti hati Inara karena dia adalah seorang ibu yang sibuk mengurusi ketiga anaknya sampai dia ini tidak sempat lagi mengurusi dirinya sendiri. Tapi dia juga selalu berusaha berpenampilan menarik di depan suaminya saat dia sedang bersama dengan suaminya Virgon. Pernyataan Virgon tersebut membuat Inara ini merasa sangat insecure atau tidak percaya diri. Wah, udah segini spek cantiknya masih dibilang kurang menarik ya bagi Mas Virgon yang ganteng ini ya. Tapi hal seperti ini memang sering terjadi guys, di mana sang suami merasa istrinya tidak cantik lagi setelah istrinya melahirkan beberapa orang anaknya dan sibuk menjadi ibu rumah tangga, mengurusi anak dan rumahnya, sampai sang istri ini lupa atau tidak sempat lagi untuk mengurusi penampilan fisiknya sendiri. Dan itu membuat dirinya akhirnya dicampakkan oleh sang suami hanya karena dia sudah tidak menarik lagi seperti sebelum menikah atau sebelum punya anak. Dan suami yang seperti itu adalah suami yang tidak tahu terima kasih, yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu diri. Ini bukan untuk Mas Virgon ya, tapi untuk semuanya ya, karena gue juga sering ketemu sama teman-teman gue yang bentukannya juga lebih nggak jelas, udah kayak centong nasi di rumah mak lampir ya, cuman itu seleranya tinggi banget, terus suka banget ngejek-ngejekin kalau melihat cewek-cewek yang kurang cantik menurutnya begitu ya. Bukan hanya ke cewek aja, ke cowok juga, misalkan menurut dia kurang keren, dia nggak mau akrab, nggak mau temenan gitu. Sementara dia sendirinya tuh udah kayak sendal jepit. Kalau kita menuntut spek bidadari untuk istri kita ya, kita juga setidaknya kita spek bidadara ya. Atau paling tidak siapkan dana lebih untuk kebutuhan istri kita mempercantik diri, juga untuk menggaji beberapa babysitter, juga untuk menggaji beberapa asisten rumah tangga, biar istri kita ini fokus aja bersolek begitu ya. Intinya sebelum kita meminta pasangan kita untuk tampil sempurna nih, kita ngaca dulu deh, kita sempurna apa enggak gitu ya. Tapi yang harus kalian ingat adalah Mami sama Dedi selalu sayang sama kalian dan gak pernah menyesali segala sesuatu apapun yang udah terjadi, karena semua sudah jalannya Allah. Dan harus kalian selalu ingat, harus selalu kalian imani, kita harus berbaik sangka sama Allah bahwa satu lembar rambut pun jatuh, itu semua atas izin Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu jangan pernah kalian sesali, karena semua sudah jalan takdir dari Allah. Jangan pernah lepas, jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah, karena gak ada lagi yang bisa kalian pegang, yang bisa kalian harapkan dan gantungkan selain daripada Allah. Itu aja.